Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juslina Tani Arwin dengan NPM 2206082171 dari kelas Sistem A. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan terkait dengan tutorial instalasi modul ekstra Organizational Chart dan proses pembuatan data employee dan juga import master data. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan instalasi modul ekstra HR Organizational Chart. Pertama-tama, teman-teman dapat mengunjungi laman berikut melalui browser, lalu pastikan teman-teman menginstal modul versi 16.0 dengan mengklik tombol download for version 16.0. Lalu nanti hasil unduhannya akan berupa folder zip, lalu teman-teman bisa mengekstrak folder tersebut pada direktori add-ons yang terdapat pada folder yang digunakan untuk menginstal Udo SOL dengan Docker sebelumnya. Teman-teman bisa klik ekstrak. Selanjutnya, teman-teman bisa membuka folder yang digunakan untuk menginstal Udo SOL tadi pada VS Code. Lalu, teman-teman bisa menambahkan kode HR underscore organization underscore chart pada bagian depends di dalam file manifest.py yang terdapat di dalam folder ohrms underscore core. Selanjutnya, teman-teman bisa akses localhost Udo SOL dari tautan berikut, atau misalkan teman-teman bisa menyesuaikan port sesuai konfigurasi yang teman-teman lakukan pada file docker strip compose.yml. Pastikan teman-teman menggunakan database dengan opsi yang demo datanya ini tidak dicentang. Kalau misalkan teman-teman belum membuatnya, teman-teman bisa membuatnya. Lalu setelah itu, teman-teman bisa login. Dan juga selanjutnya ketika teman-teman sudah berhasil login, teman-teman bisa mengaktifkan developer mode melalui menu setting. Lalu teman-teman bisa scroll ke bawah sampai ketemu bagian developer tools. Lalu ketika sudah ketemu, teman-teman bisa klik yang paling atas, yaitu activate the developer mode. Nah, teman-teman melakukan ini untuk apa? Teman-teman melakukan ini untuk memunculkan submenu update app list yang nantinya terdapat pada navbar, navigation bar di sini. Nah, setelah teman-teman mengaktifkan developer mode itu, submenu update app list-nya sudah muncul dan teman-teman bisa klik submenu ini. Lalu ketika teman-teman klik submenu tadi, teman-teman akan dihadapkan pada pop-up model seperti ini dan teman-teman bisa klik update. Nah, setelah itu teman-teman bisa ke menu apps, lalu teman-teman melakukan pencarian dengan keywords organizational atau organization. Dan teman-teman melakukan ini untuk memastikan bahwa modul ekstra yang tadi sudah di-update itu udah berhasil ditambahkan. Nah, kalau teman-teman udah melihat kayak gini, udah tersedia artinya, nah teman-teman bisa klik tombol activate, lalu tunggu beberapa saat. Setelah itu, setelah berhasil diinstal dan diaktifasi, nanti tampilan modul ekstra organizational chart-nya akan seperti berikut. Jadi teman-teman bisa navigasi ke menu employees, lalu bisa ke submenu employees di sini, bisa pilih yang bagian organizational chart. Nanti tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke proses pembuatan data employee secara manual. Pertama-tama teman-teman nanti akan menginput data employee secara manual. Namun sebelum itu kita harus membuat company-nya terlebih dahulu dengan teman-teman masuk ke dalam menu user and companies di bagian sini. Teman-teman masuk ke menu settings terlebih dahulu sebelumnya, lalu ke submenu users and companies, lalu bisa nanti pilih ke bagian companies. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Dan teman-teman bisa klik perusahaan yang sedang digunakan oleh user saat ini sebagai perusahaan utama, yaitu My Company. Nanti setelah diklik, teman-teman bisa mengedit data-data atau field-field di bawah ini sesuai dengan gambar di bawah ini. Company name-nya diubah menjadi PT kita, lalu alamatnya juga diganti sesuai ketentuan ini. Lalu selanjutnya ketika kita sudah membuat
company baru, kita akan membuat departemen sesuai dengan departemen karyawan tersebut melalui menu Employees, lalu klik submenu Departments. Lalu setelah itu nanti teman-teman bisa ada opsi button new di sini. Nanti teman-teman klik new, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, teman-teman bisa mengisi field sesuai dengan gambar di bawah ini. Kita isi nama departemennya dan company-nya. Lalu setelah itu, kita akan membuat job position melalui menu configuration, lalu klik nanti klik job position, lalu klik juga nanti button new di sini. Lalu akan muncul halaman seperti di bawah ini. Teman-teman bisa memasukkan job position yang sesuai. Atau nanti bisa isi field seperti di bawah ini. Seperti gambar ini. Lalu setelah itu, teman-teman bisa membuat employee melalui bagian employee pada menu employee. Lalu klik new. Nanti akan muncul lalu akan muncul halaman seperti berikut. Dan teman-teman bisa mengisi field-fieldnya sesuai dengan gambar ini. Lalu setelah teman-teman membuat employee, nanti teman-teman bisa langsung membuat user dengan caranya mengklik bagian action di sini, lalu pilih create user. Nanti akan muncul pop-up modal seperti ini, dan teman-teman bisa mengklik save. Dengan demikian, employee yang tadi kita daftarkan dengan data-data seperti tadi, terdaftar sebagai user. Artinya, nanti ketika employee yang kita daftarkan itu langsung dapat mengakses UDU karena employee tersebut sudah terdaftar sebagai user dari UDU ini. Dan dengan demikian, proses pembuatan data employee secara manual telah selesai. Ditandai dengan users yang sudah terdaftar di bagian settings user. Kita sudah bisa melihat Waluyo di sini. Selanjutnya, untuk proses import master data, saya akan jelaskan di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.